Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Almalia dengan NIM 221401052 dari kelas Etika Profesi B. Di sini saya ingin mempresentasikan dan mendemokan aplikasi yang saya gunakan untuk melakukan kegiatan ethical hacking. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama KineEnable. KineEnable itu adalah salah satu aplikasi keamanan yang bisa digunakan untuk melakukan ethical hacking. Nah, kelebihan dari aplikasi ini itu dibandingkan dengan aplikasi hacking yang lainnya ini adalah aplikasi ini itu cukup applicable ya di sistem operasi manapun. Karena jika biasanya kita itu untuk melakukan hacking harus mendownload terlebih dahulu sistem operasi Kali Linux. Namun untuk melakukan hacking di aplikasi ini kita tidak perlu mendownload sistem operasi Kali Linux, karena di Windows saja pun kita sudah bisa melakukan hacking melalui aplikasi ini. Dan aplikasi ini pun sangat bermanfaat penggunaannya untuk melakukan pengetesan keamanan berbagai macam fitur. Jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam KineEnable ini. Yang pertama itu di sini ada fitur cracker ya. Di sini fitur cracker itu adalah sebagai fitur untuk mendeskripsikan dan mengambil password yang terenkripsi ya, atau dia dalam bentuk sandi gitu ya, dalam suatu sistem. Nah, untuk mengambil passwordnya itu kita bisa menggunakan beberapa metode yang ada di dalam aplikasi ini. Di antaranya itu ada metode dictionary attack, brute force attack, dan crypt analysis attack. Nah, masing-masing metode ini itu memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Namun menurut data gitu ya, menurut survei, rata-rata orang pada bilang kalau dictionary attack itu adalah metode dalam memecahkan atau mendapatkan password itu yang paling cepat gitu ya, karena dia mencari dari suatu file. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut sembari mendemokan langsung penggunaan aplikasi Able dan Kine ini. Sedangkan untuk brute force attack, jika kita belum mengetahui sandinya, untuk mendapatkan sandinya kita memerlukan waktu yang lebih lama gitu. Oke, selain ada fitur password cracking, di sini juga ada fitur lain yaitu sniffer. Nah, kalau sniffer ini dia sendiri itu lebih berguna dalam pengecekan keamanan suatu jaringan ya, suatu jaringan komputer gitu contohnya. Nah, si sniffer ini dia dapat melakukan pengawasan atau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi informasi sensitif. Nah, yang lainnya itu ada di fitur network. Di fitur network ini kita bisa juga mendeteksi keamanan dari jaringan WiFi ya. Di sini juga di decoder sini kita bisa memeriksa atau menguji keamanan dari jaringan WiFi kita di wireless password ini. Untuk penggunaan yang lebih lanjut akan saya jelaskan nanti di video demonya. Dan masih banyak juga fitur-fitur lain ya di sini. Ada banyak sekali yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan keamanan jaringan atau penetration testing. Ada cracker, ada tracker route, CCDU, wireless ini juga WiFi, query, dan masih banyak yang lain ya. Yang jelas aplikasi ini tuh benar-benar dia berguna dalam menemukan berbagai macam password ya. Di sini ada wireless password, baru ada IE 7/8/9 password, Windows Mail password, Dialab password, dan masih banyak lagi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di saat pendemoan nanti. Jadi di sini tuh juga ada fitur yang namanya itu crypt analysis attacks, yang dimana itu fitur crypt analysis ini adalah salah satu fitur untuk mendapatkan password dari sandi yang dienkripsi dengan cara dia itu menyerang dan menguji kerentanan dalam implementasi algoritma kriptografi.
Jadi dengan memanfaatkan kelemahan atau kecacatan dalam algoritma kriptografi, itu adalah cara bagaimana metode ini itu mendapatkan kata sandi atau informasi rahasia. Untuk mendownload Kane Enable di Windows itu sebenarnya nggak sulit, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum mendownload Kane Enable di Windows. Karena Kane Enable itu termasuk salah satu aplikasi keamanan, jadi atau bisa dibilang aplikasi untuk hacking gitu ya. Jadi itu agak sulit jika kita langsung mendownload aplikasinya saja, karena laptop kita tentunya memiliki sistem keamanan sendiri yang akan melarang aplikasi-aplikasi yang sekiranya berbahaya untuk langsung ada atau untuk di-download di laptop kita. Jadi beberapa tips sebelum kita melakukan pendownloadan Kane dan Enable itu di Windows, itu antara lain kita harus mematikan antivirus software antivirus yang ada di laptop kita, karena software antivirus ini akan melarang penggunaan dari Enable and Kane karena dinilai berbahaya. Yang kedua itu kita harus menginstal WinPCAP software. Yang ketiga itu kita harus menonaktifkan IPv6. Yang keempat itu kita aktifkan DNS suffix. Dan yang terakhir itu kita buka PowerShell, lalu kita jalankan perintah nets in ip set global tox of load sama dengan disable. Nah, setelah kita menjalankan beberapa tips ini, lebih berkemungkinan besar bahwa Kane Enable bisa terdownload di laptop kita. Jadi untuk mendownload Kane Enable ini juga tidak bisa langsung download saja gitu ya, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga. Oke, jadi di sini kita akan langsung praktek aja dalam penggunaan Enable and Kane ya untuk melakukan ethical hacking. Nah, jadi ini adalah aplikasi Enable and Kane yang bisa digunakan untuk melakukan beberapa fitur ethical hacking. Contohnya itu yang pertama, dengan Enable and Kane ini kita bisa yang namanya itu mengecek password ya. Mengecek password, misalnya contohnya itu dari WiFi ataupun password-password yang lain. Jadi dengan kita mengeklik wireless password ini di decoders, itu bisa menampilkan wifi yang pernah tersambung di laptop kita dan menampilkan passwordnya. Ini tentunya sangat bagus jika kita itu adalah orang yang pelupa dalam kita adalah orang yang pelupa. Oke, jadi caranya itu di sini kita tekan wireless password, baru kita press the plus button on the toolbar to dump the wireless password. Jadi di sini itu kita bikin plus itu untuk menampilkan password wifi yang tersambung, yang pernah tersambung di wifi yang pernah tersambung di laptop kita dan passwordnya tuh apa gitu. Jadi misalnya kita lupa, kita bisa lihat dari sini. Di sini ada sedikit keeroran ya, tapi ini sebenarnya nggak error karena dia tetap jalan. Nah, ini di sini tuh ada daftar ya, bisa kita lihat wifi yang pernah tersambung di laptop saya. Di situ ada adapter GUID-nya, describer-nya, baru ada tipe wifi-nya itu apa, nama wifi-nya itu apa, ini di sini, dan password-nya itu apa. Dan ini tuh adalah hex. Hex itu adalah semacam hash ya. Itu kayak semacam kode sandi dari password kita. Nah, password kita ini kan bentuknya ini tulisan dan angka-angka ya. Jika di hex itu berarti itu diubah dalam bahasa sandi gitu, bahasa yang sulit seperti ini ya, ada banyak angka, banyak huruf gitu. Ini tuh untuk mempersulit password kita untuk diketahui oleh hacker. Nah, itu manfaat yang pertama ya, kita bisa melihat password wifi yang pernah tersambung di laptop kita jikalau kita lupa. Nah, yang kedua ini kita bisa juga yang namanya itu nge-crack password dari sini. Jadi misalnya kita tahu suatu hash, itu tadi ya kayak gini, hash itu kode sandi orang gitu ya. Nah, kita itu juga bisa mencari gitu, kode sandi orang itu apa sih gitu.
Jadi di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan ya. Nah, di sini itu pertama saya akan mencontohkan ya bagaimana sih si Can Enable ini bisa digunakan untuk mengecek apakah akun-akun yang ada passwordnya itu di PC kita itu aman ya. Apakah mudah untuk ditemukan oleh orang-orang gitu ya. Oke, jadi di sini kita ke Cracker. Nah, di sini tuh saya udah memasukkan ya beberapa akun-akun yang ada di PC saya. Oke. Untuk lebih memperjelas, sepertinya kita remove aja dulu ya, biar mulai dari awal gitu. Ini tadi karena saya udah coba. Oke. Jadi di sini kita pertama tekan plus dulu. Nah, di sini tuh kita bisa import hashes atau kode sandi ya dalam bentuk kode-kodean tadi itu. Kita kan ingin mengetahuinya dalam bentuk yang bisa dibaca manusia secara umum gitu ya, kayak tulisan dan angka saja gitu, atau uppercase, lowercase gitu ya, bukan dalam bentuk sandi-sandi yang ribet tadi. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa pilihan, bisa import hashes-nya itu dari local system. Local system ini maksudnya kita import kode sandinya itu dari akun-akun yang pernah masuk di laptop kita gitu ya, yang ada sandinya itu ataupun yang nggak ada sandinya. Itu yang ada sandinya itu kita bisa mencoba untuk menemukan sandinya itu apa gitu ya sebenarnya. Nah, ini ada juga import hashes from a text file, ada juga import hashes from database. Jadi di sini tuh sangat multifungsi, dia bisa import sandinya itu dari text file, bisa juga dari database. Nah, jika udah begini, saya kan di sini posisinya saya milih yang from local system aja ya, artinya dari PC saya aja gitu. Oke, next. Nah, di sini itu akan ditampilkan ya akun-akun yang ada di PC saya dan apakah ada passwordnya atau tidak gitu. Contohnya itu seperti yang ini, administrator default akun guest HP ini kan tulisannya empty passwordnya. Kalau empty itu berarti passwordnya nggak ada. Nah, ini kita nggak usah coba nemuin passwordnya karena passwordnya nggak ada. Nah, kalau yang kayak gini, empty passwordnya kosong kayak gini, itu berarti ya passwordnya ada. Nah, seperti ini kita akan coba untuk yang namanya crack atau menemukan passwordnya itu apa gitu ya. Caranya itu kita cukup tekan klik kanan, baru kita di sini ada beberapa metode untuk menemukan passwordnya untuk crack password gitu ya. Ada dictionary attack, brute force attack, cryptanalysis attack. Di sini saya akan coba memakai yang dictionary attack ya. Nah, baru selanjutnya kita tekan ini NTLM hashes. Nah, kalau dictionary attack itu dia itu ibaratnya gini, misalnya ada sandi yang masuk yang ingin kita cari gitu ya, kode sandi. Nah, ini tuh tapi membutuhkan file gitu untuk mencarinya. Jadi ibarat kamus. Jadi si komputer ini dia mencari kode-kode yang udah tadi kita kasih gitu ya. Dia itu mencarinya di dalam file yang kita kasih gitu. Ada nggak kesamaan? Jika ada kesamaan, ya berarti udah ditemukan passwordnya apa gitu. Tapi jika nggak sama, berarti ya nggak ditemukan. Oke, di sini saya hapus aja dulu biar kita mulai dari awal. Jadi di sini tuh caranya kita klik kanan, baru kita add tulis. Yang add tulis ini maksudnya itu kita akan menambahkan file yang dimana file itu berisi kata sandi yang mana itu bisa kita gunakan sebagai kemungkinan atau referensi kita dalam mencari kata sandi sesungguhnya dari hash gitu ya, dari kode-kode sandi itu. Baru di sini saya udah membuat suatu file ya, bukan membuat sih, lebih tepatnya itu mendownload dari GitHub. Itu ada di sebelah sini ya. Ini tuh adalah 10 juta password list, maksudnya itu adalah list dari 10 juta password yang paling sering digunakan oleh orang-orang. Di sini banyak banget. Ini adalah 10 juta password yang paling sering digunakan oleh orang-orang di dunia ini. Ya bisa dibilang bahasa kasarnya password ini tuh ya kampungan gitu ya. Oke. Kita balik ke Abel and Cain-nya. Nah, jadi saya udah download di sini dan saya akan menggunakan ini untuk untuk menjadi kemungkinan gitu ya. Untuk menjadi kemungkinan dari kata sandi dari kode sandi yang mau saya cari. Oke, jadi kita udah kayak gini berarti one hashes of type NTLM loaded, berarti ini udah tersambung ya, udah dimasukkan filenya. Di sini optionnya saya pilih ini aja, mengikuti defaultnya gitu ya. Oke, baru kita tekan start untuk mencari. Selanjutnya kita cuman perlu nunggu.
Nah, di sini ada tulisan attack stop, 0 of 1 hashes crack. Nah, dari sini tuh kita bisa mengecek, oh berarti password yang ada di PC saya ini, password akun yang ada di PC saya ini, dia itu bukanlah password yang kampungan gitu, password yang mudah dihack oleh hacker. Misalnya passwordnya itu adalah password yang kampungan atau mudah dihack oleh hacker, tentu dia akan masuk di 10 million password list top ini, list dari 10 juta password yang paling gampang dihack gitu kan, yang paling kampungan. Nah, berarti password yang ada di PC saya itu tidak kampungan atau tidak mudah dihack oleh hacker gitu. Oke, jadi begitu fungsi penggunaan dictionary attack itu ya. Selanjutnya sini saya ingin menggunakan, ingin mencontohkan ya, metode brute force attack itu. Jadi metode brute force attack itu ya sama juga ya kayak dictionary attack tadi, cuma beda metode, cuma sama-sama tujuannya itu untuk menemukan kata sandi sesungguhnya gitu ya, dalam bentuk yang mudah dikenal oleh manusia dari kode sandi yang ditulis atau diberikan oleh komputer. Nah, jadi dengan hal-hal seperti ini tuh sebenarnya tujuannya itu bisa positif dan negatif, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya, apakah kita baik atau tidak, apakah kita bijaksana atau tidak. Karena sebenarnya kalau untuk hal yang positif ini tuh berguna banget ya buat ngecek apakah password yang selama ini kita pakai di akun-akun kita, akun sosial media, akun bank kita atau akun apapun itu udah kuat belum, apakah mudah dihack oleh hacker belum. Karena jika mudah ya berarti informasi pribadi kita itu bisa dicuri oleh hacker gitu. Tapi jika itu udah sulit berarti kan udah bagus password yang kita buat gitu, dan ini tentu akan meningkatkan keamanan dari informasi pribadi kita. Jadi ya sebenarnya untuk penggunaan ethical hacking ini cukup berguna ya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba memecahkan hash atau kode sandi ke dalam bentuk kata sandi itu dengan menggunakan ya kode sandi ya. Tapi di sini saya nggak punya hash atau kode sandi yang bisa saya crack gitu atau bisa saya hack. Jadi di sini kita coba-coba aja, ini anggap aja ini contoh ya. Oke, jadi ini di sini misalnya kode sandi kita tuh apa? Misalnya kita ingin mengetes kekuatan dari kode sandi kita. Yang misalnya yang selama ini kita pakai di Facebook itu kode sandinya yang mudah ya, misalnya cuman monkey gitu atau apa ya, monyet misalnya. Monyet, baru kita calculate, ini maksudnya kita ubah ke dalam bentuk hex ya atau kode sandi. Nah, di sini kita pakai yang MD5 aja. Di sini kita bisa lihat hashnya ya. Nih. Baru kita coba copy ya. Nah, kita copy, baru kita letakkan di sini untuk kita gunakan untuk kita uji ke brute force attack, apakah ini mudah atau tidak untuk di hack oleh hacker atau orang yang bisa ngehack. Nah, dari sini kita klik kanan, di sini ada pilihannya, kita tekan yang brute force attack. Nah, baru itu kan ada tadi kita ini di sini kita diminta dulu untuk mengisi persyaratan ya. Persyaratan dari sandi kita itu tadi gimana? Nah, jadi apakah sandi kita itu huruf besar semua? Apakah huruf besar yang ada angkanya? Atau huruf besar yang ada angka terus ada kode-kodenya? Ataukah huruf besar yang ada, ya ini ya bisa kita lihat sendiri ya di sini. Ataukah password kita itu angka aja, atau password kita itu ya ini huruf kecil baru ada angkanya, huruf kecil aja, huruf kecil ada angkanya, ada simbolnya gitu ya. Jadi semisal kita itu belum tahu hashnya ini, belum tahu kode sandi sesungguhnya dari hash itu, maka penggunaan brute force attack ini bisa memakan waktu yang cukup lama ya, karena kita harus coba satu-satu gitu. Kayak kita coba dulu karena kan kita nggak tahu sandinya itu formatnya gimana, bentuknya itu apa aja, terdiri dari apa aja, apakah dia huruf kecil atau dia cuman huruf kecil ada angkanya, apa dia huruf kecil ada huruf besar ada angka ada simbolnya gitu kan. Nah, jadi di sini kan saya udah tahu ya posisinya gitu, password itu bentuknya seperti apa, jadi biar cepet gitu ya kita coba aja. Nah, ini kan tadi passwordnya tuh monkey atau monyet gitu ya bahasa Indonesianya. Nah, monyet itu kan saya tadi tulisnya itu passwordnya itu dalam bentuk huruf kecil semua ya. Jadi saya pilihin aja ya, karena posisinya saya udah tahu. Tapi kalau saya belum tahu tentu ini memakan waktu. Tapi karena saya udah tahu ya, jadi bisa cepet ya. Oke, jadi udah kayak gini. Baru sekarang kita hitung ya. Tadi monkey itu ada berapa huruf? Ini untuk mempercepat prosesnya. MONYET, monyet maksudnya ya. Sama-sama 6 huruf sih, monkey sama monyet. Nah, itu ada 6 huruf. Baru di sini kita coba ya menggunakan brute force attack ini untuk menemukan kode hash ini. Kode hash ini gitu.
kode hash yang tadi itu, yang tadi yang kita masukkan ini, itu apakah bisa ditemukan oleh si Abel and Cain and Abel ini maksud saya. Oke, kita start. Nah, karena passwordnya itu gampang ya, cuman huruf kecil semua dan nggak ada angka, nggak ada apa-apa, ya waktu yang diperlukan itu sangat singkat ya untuk menemukannya, cuman 1 menit gitu. Nah, di sini kita harus menunggu dulu. Nanti kita akan coba juga penggunaannya ini. Misalnya kita menguji kode sandi kita itu, tapi kode sandi kita itu cukup rumit. Misalnya ada huruf besarnya, ada huruf kecil, ada angka, ada simbolnya. Itu bagaimana di brute force attack ini gitu ya. Walaupun kita udah tahu formatnya dan udah tahu panjang passwordnya, berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menemukan si password itu gitu. Ini masih loading, tinggal 0,4 menit lagi ya. Ini sebenarnya waktu yang cukup singkat untuk ngeretas password ya, karena kita nggak usah capek-capek juga. Nah, oke. Jadi di sini udah ditemukan ya, plain text hashcode-nya itu ini. Itu sandinya dalam bahasa kita itu adalah monyet. Nah, berarti sandinya udah dipecahkan. Nah, itulah yang terjadi kalau misalnya kita menggunakan password yang gampang gitu, gampang banget untuk dihack oleh hacker. Monyet gitu kan, ini kan huruf kecil semua ya, nggak ada apa-apanya gitu. Lantas gimana ya kalau kita menggunakan password yang agak sedikit sulit? Contohnya ya, kita coba bikin password yang lain, misalnya itu monyet 1 misalnya ya. Ini kan ada angkanya ya, kita coba lihat ya. Ini copy, baru kita tambahin di sini ya, tambahin paste. Nah, ini kita coba temukan ya, apakah bisa sih Cain and Abel ini, kalau passwordnya itu terdiri dari huruf kecil dan ada angkanya, apakah dia bisa untuk memecahkan kode sandinya. Nah, jadi kan tadi kita udah tahu ya, posisi itu ada huruf kecil ya semua tadi, huruf kecil dan angka. Jadi kita pilih yang ini formatnya karena dia terdiri dari huruf kecil dan angka. Nah, untuk password lengthnya ini saya nggak perlu nyoba-nyoba karena saya udah tahu. Jadi kita hitung aja maksudnya MONYET 1 itu terdiri dari 7. Oke, baru kita tinggal start aja untuk memulai proses hackingnya ya. Berapa lamakah waktu yang diperlukan? Iya, di sini cukup lama ya. Perlu sekitar 5,4 jam, 5 jaman gitu untuk memecahkan password ini gitu. Ya, jadi lama banget ya kalau misalnya passwordnya itu agak sulit, kayak ada huruf, ada angka, mungkin agak sedikit lama. Sebenarnya kalau sabar sih bisa aja ya nungguin 5 jam, tapi ya ini agak lama banget untuk nemuin sebuah password. Jadi kalau passwordnya nggak penting-penting banget, rasanya mungkin nggak ada orang yang mau nunggu selama 5 jam gitu kan. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat kesimpulan ya, semakin sulit password, maka semakin sulit format password, maka semakin sulit juga si hacker itu untuk menemukan password kita. Padahal tadi monyetnya ini cuman ditambahin huruf 1 aja gitu kan, angka 1 aja maksud saya, itu pun udah sulit. Nah, sekarang kita coba ya, misalnya kita cuman pakai angka aja gitu. Kita coba buat di sini, kita bikinnya tuh angka. Misalnya 1 2 3 4 5. Kita ubah jadi hash. Nah, itu kita ambil aja yang MD5 karena dia sebagai salah satu hash yang paling kuat juga ya gitu, yang paling update juga. Kita copy, baru kita masukkan, kita paste. Nah, ini kita akan coba meretas ya ini. Jadi yang harus kita lakukan itu ya tadi kayak gitu juga, kita tekan klik kanan baru brute force attack. Nah, di sini kan tadi kita lihat ya kalau sandinya itu terdiri dari angka aja, maka kita memilih format yang ini karena kita tahu kalau dari angka aja kan. Oke, baru itu tadi ada 1 2 3 4 gitu ya. Maka kita bikin aja max-nya itu 5 misalnya. Kita coba start. Nah, itu langsung ketemu ya, berarti bahkan lebih mudah daripada menemukan si teks tadi ya.
itu langsung kayak is 1 2 3 4 5. Mungkin berarti kalau untuk penggunaan angka aja sebagai sandi itu bener-bener nggak aman ya, karena gampang banget untuk di-crack oleh hacker. Lantas bagaimana jika kita menggunakan yang lebih sulit lagi ya? Perlu waktu berapa lama sih kalau kita menggunakan sandi yang lebih sulit lagi? Aplikasi ini tuh untuk menemukan atau memecahkan sandinya. Misalnya kita buat sandi itu ada huruf besarnya, monyet, baru ada angkanya juga misalnya ya. Ini jadi di sini ada yang namanya huruf besar, huruf kecil sama angka ya. Kita kalkulasi jadi hash. Oke. Copy. Baru kita taruh kayak gini seperti biasa. Ini kita gunakan brute force attack. Nah, jadi kan tadi ada huruf besar, huruf kecil, dan angka ya. Jadi kita bisa menggunakan yang ini formatnya. Ini, itu ada huruf kecil, huruf besar, sama angka juga gitu. Kalau kita hitung-hitung tadi monyet 1 itu YET ada 7 ya, 7 karakter. Baru kita coba untuk ngeretasnya. Nah, jadi kalau passwordnya agak sulit seperti ini. Misalnya tadi kan passwordnya itu kayak ada huruf, ada angka, itu memerlukan waktu 5 jaman. Sedangkan kalau misalnya passwordnya itu ada huruf, angka, terus ada besar, ada kecilnya lagi gitu kan. Itu memerlukan waktu yang sangat lama ya, sekitar 10 ribuan hari gitu. Nah, jadi ini tentunya sulit juga ya untuk ditunggu gitu. Nah, jadi bisa dikategorikan bahwa password yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka itu ya itu nggak gampang buat diretas oleh hacker gitu. Makanya ada langkah baiknya kalau kita membuat akun apapun itu, sosial media, bank, atau apapun itu yang penting, ya kita menggunakan password tuh yang sulit, jadi nggak gampang buat diretas oleh orang lain gitu. Nah, sekarang kita coba ya yang paling sulit gitu. Yang paling sulit itu dimana-mana ketika kita membuat sebuah akun, pasti kita menggunakan sandi yang ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan ada simbolnya gitu ya. Kita coba membuatnya yang seperti itu. Memerlukan waktu berapa hari sih menggunakan aplikasi ini untuk diketahui oleh orang untuk diretas gitu ya. Nah, sini misalnya kita bikin monyet 1 underscore gitu ya. Ini kan ada simbolnya ya. Nah, ini ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, terus ada simbol. Terus kita calculate jadi hash. Oke, ini dia kodenya. Kita copy aja. Ini bisa dibilang sebagai kode tersulit gitu ya, yang bisa dibuat oleh kita dalam melindungi akun. Oke, kita paste. Oke. Baru kita brute force attack. Nah, tadi kan kita tahu kalau itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, baru ada apa sih? Ada angkanya, baru ada simbol-simbol gitu kan. Nah, kita pilih aja yang ini, karena kan ini kayak ada simbol-simbol gitu. Oke. Baru tadi kan monyet 1 underscore itu kan ada 8 karakter. Jadi kita pilih aja sini 8. Baru kita start ya. Memerlukan waktu 47 ribuan tahun gitu ya untuk menemukan apa sih kata sandi dari hash ini gitu ya. Dari hash ini maksud saya. Nah, jadi dari sini kita bisa memeriksa ya keamanan sandi yang kita buat itu seperti apa, sampai mana sih keamanannya gitu. Semakin sulit sandi yang kita buat, ya semakin sulit untuk diretas. Ya, jadi kita harus menggunakan sandi yang sesulit-sulitnya, tapi ya kita tetap harus ingat juga. Oke. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan ethical hacking. Jadi semua penggunaan aplikasi itu kembali lagi kepada kita, apakah ingin menggunakannya untuk hal yang baik ataupun hal yang buruk. Dan juga tentunya untuk hal yang baik banyak sekali ya manfaatnya penggunaan Able and Kane ini. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi dan demo saya,
Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.